Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Bahtiar. Nah, di sini saya telah kedatangan salah seorang perangkat desa yang bersedia untuk diwawancara terkait tugas Latsar CPNS 2022. Nah, di sini boleh diperkenalkan Pak, namanya siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Hasanuddin, perangkat Desa Sempur, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Nah, di sini Pak, poin pertama yang saya ingin bahas yaitu salah satu tentang wawasan kebangsaan. Siap. Dan yang kedua tentang bela negara Pak. Ya. Nah, begitu. Nah, seringkali Pak Abbas saya lihat sering menggunakan atribut-atribut organisasi Pak Abbas ya, betul ya? Nah, di sini bisa dijelaskan Pak, Bapak masuk di organisasi apa Pak? Nah, di sini kebetulan saya masuk anggota Hipakat. Tuh. Hipakat tersebut apa artinya? Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat. Ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke organisasi tersebut karena harus ada persyaratan skep. Tuh. Orang tua, anak, menantu bisa. Ya. Pak Abbas seringkali memperlihatkan video. Ya. Video Pak Abbas tuh ala-ala latihan militer gitu Pak. Nah, di sini saya ngelihat itu berkaitan dengan aksi bela negara Pak. Ya. Nah, bisa Bapak jelaskan apa latihan tersebut Pak? Ya, intinya tujuan latihan bela negara untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Iya. Tujuannya NKRI harga mati. Nah, siap. Gitu, Pak. Nah, Itu aja untuk poinnya. ya, untuk itu mungkin cukup ya untuk Hipakat berarti. Nah, selanjutnya Pak Abbas kan tinggal di daerah mana Bapak? Daerah Sempur. Nah, Daerah Sempur yang saya dengar tuh itu setiap tahun sering mengadakan acara-acara apa itu Pak? Haul ya? Haulan ya. Haulan itu untuk penjualan atau apa Pak? Di sini Haolan memperingati bukan meninggalnya ya. Jadi memperingati seorang guru besar Mama Sempur yang udah termasyhur bahkan mendunia lah gitu bisa dikata. Jadi memperingati akan semua ilmu yang telah diturunkan. Oh begitu. Untuk di situ kan saya ngeliat seperti bazar ya Pak ya? Ya. Bazar itu yang menjualnya tuh jual apa aja Pak itu situ? Ya untuk berjualan, jualan apa aja. Berarti produk-produk lokal juga ada Pak ya? Juga banyak. Produk UMKM. UMKM ada. Termasuk produk-produk yang terkenal di Pleret ya Pak ya? Ya. Itu tembikar Pak ya? Atau keramik atau tanah liat itu ya Pak ya? Nah untuk Sempur sendiri Pak, itu ada nggak Pak ciri khasnya atau makanan yang terkenal di area daerah Sempur itu Pak? Ya alhamdulillah ada, selain dari berziarah kubur gitu ya. Saling mendoakan, dan ada juga ciri khas untuk oleh-oleh lah intinya. Ciri khasnya kerupuk RO. Itu semacam kerupuk yang disangrai kan Pak? Iya, macam-macam, ada disangrai, gitu. Ada yang digoreng. Dan itu punya riwayat perjalanannya dari kata RO tersebut. Jadi pencetus pertama pembuat kerupuk RO tersebut adalah Raden Omai. Gitu Pak ya. Jadi singkatan nama itu RO tuh, Raden Omai awal. Berarti itu penjualan kerupuk itu secara turun-temurun apa? Iya, dari zaman mungkin udah lama. Dari penjajahan mungkin apa ya? Oh, enggak juga. Siap. Nah, di sini kan Pak Abbas bekerja sebagai salah seorang perangkat desa ya, Pak ya. Di desa, berarti di desa Sempur ya, Pak ya? Sempur. Di desa Sempur itu pekerjaan Bapak sehari-hari itu menurut Bapak ya, menurut Bapak yang berkaitan dengan aksi bela negara itu apa Pak biasanya Pak? Ya di samping adanya tupoksi masing-masing punya tugas gitu kan. Iya betul. Di sini kalau hitungannya bagian lapangan lah. Iya. Banyak yang perlu dibantu, yang urgent seperti yang mau melahirkan atau apa. Iya. Itu sama kalau dimasukkan bela negara, kalau kita nggak bantu berarti nggak membela negara. Betul. Nah ini untuk bela negara sendiri kan ada seperti bentuk kepahlawanan Pak ya. Ya. Bentuk kepahlawanan itu kan banyak Pak ya. Selain pahlawan yang dulu zaman penjajahan, zaman perang, untuk saat ini itu pahlawan tuh bisa dilihat dari hal yang paling kecil Pak. Misalkan Bapak di desa nih ada orang yang ingin dibantu oleh Bapak. Nah, menurut Bapak sikap pahlawan yang bisa Bapak lakukan untuk masyarakat di desa Sempur itu apa Pak? Untuk di situ kita cari tahu apa yang perlu kita bantu. Ya kalau memang kita mampu kita bantu. Ya kalau memang enggak kita punya atasan. Kita berjuang untuk membantunya. Betul. Kalau begitu Pak, untuk di Sempur kita sudah beres pembahasan untuk Sempur. Nah untuk tadi dicerita Bapak pun
ada poin-poin tentang wawasan kebangsaan juga, ada poin-poin tentang bela negara. Nah, terima kasih Bapak atas waktu dan kontribusinya. Mudah-mudahan video ini dapat berguna ke depannya. Amin. Dan Bapak pun dilancarkan dalam pekerjaannya Pak sehari-hari. Amin. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang teman-teman. Perkenalkan Pak, saya Fauzi dan teman saya Zikri Gilang dari kelompok 2 angkatan 15 kelas SAR CPNS tahun 2022 Pak. Oke. Saya izin untuk wawancara terkait bela negara. Sebelumnya boleh kenalan dulu Pak, Bapak dengan siapa? Oke, baik teman-teman, perkenalkan ya, nama saya Faris Ahmad Fauzi. Saya dari instansi Dinas Perhubungan. Sebetulnya apa sih yang Bapak ketahui tentang bela negara? Bela negara itu tidak lepas dari sikap kepahlawanan ya. Pahlawanan kita terhadap lingkungan sekitar. Ya, salah satu contoh dari bela negara adalah kita bekerja dengan cara mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tulus bekerja sesuai dengan tupoksi maupun yang bukan tupoksi. Kita harus bisa menerima dan melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pengetahuan tentang bela negara. Oke, ini menurut Bapak berarti bela negara tuh ada apa aja gitu Pak bela negara? Ya, Ciri-ciri bela negara gitu. Ya, salah satunya misalkan dari pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat, misalkan dalam menguruskan administrasi atau dari sektor digital itu kita bisa memudahkan akses dengan baik, seperti itu sih salah satunya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan membantu masyarakat ya? Ya, betul. Membantu masyarakat kan? Kan sekarang lagi ramai nih isu Kominfo yang memblokir beberapa situs, salah satunya kita concern ke PayPal aja ya. Oke, iya. Nah, itu kan sebenarnya mungkin tujuan pemerintah bagus, Kominfo bagus tujuannya mungkin ya. Cuman mungkin ada beberapa miss atau apa. Nah, menurut Bapak itu gimana? Ya, menurut saya ini isunya lagi baru banget ya, baru beberapa pekan terakhir. Jadi sebenarnya tujuannya Kominfo itu memblokir beberapa situs sebenarnya kan untuk mendaftarkan penyelenggara sistem elektronik ya ke akunnya mereka, ke websitenya Kominfo. Tujuannya itu untuk menjaga data masyarakat kita ya, katanya agar tidak bocor, katanya seperti itu dari beberapa berita yang saya lihat. Sebenarnya tujuannya baik, cuman hanya saja caranya itu yang kurang tepat dan terlalu terburu-buru menurut saya. Seperti itu. Jadi tidak ada sosialisasi mungkin ya kepada masyarakat, mungkin sosialisasi ada, cuman tidak tersampaikan dengan baik. Kurang milenial mungkin sosialisasinya. Ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk penyampaian mungkin dari ke pihak penyelenggara sistem elektroniknya itu mungkin sudah, cuman hanya saja kurang untuk memfollow up lah ya, seperti itu, sehingga ada beberapa situs yang akhirnya diblokir. Seperti itu. Nah, menurut Bapak sebetulnya solusi apa sih yang tepat yang seharusnya dilakukan oleh Kominfo? Kan tadi udah sosialisasi namun kurang meluas lah. Nah, gimana caranya biar sosialisasinya tersampaikan, atau apa menurut Bapak ada solusi lain? Sebenarnya dari sosialisasi itu sudah baik ya, cuman hanya saja tidak merata gitu ke semua elemen masyarakat. Banyak yang tidak dipikirkan seperti itu kan, lapisan masyarakat kita ada yang bekerja mungkin di instansi, ada juga ada yang bekerja di sektor pangan atau apapun. Kemudian ada juga yang bekerja di luar gitu ya. Jadi ada beberapa segmen yang akhirnya merasa dirugikan gitu. Menurut saya Kominfo kurang juga sosialisasinya, tidak memikirkan lapisan-lapisan aja yang akan terdampak, dan tanpa memikirkan terlebih dahulu apa solusi pengganti dari si PayPal ini. Seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Berarti bagaimana tanggapan Bapak jika Kominfo sebelum melakukan pemblokiran membuat wadah atau apa ya, platform platform aplikasi lain sebagai ganti
karena kan sudah diblokir gitu. Di beberapa berita juga kan sudah kita lihat ya, ketika sudah diblokir baru pemerintah menggaungkan kita akan membuat aplikasi pengganti. Ya, Nah, pemerintah belum siap berarti kan? Ya, betul. Baru akan. Seharusnya sebelum ini diblokir, pemerintah harus sudah siap dulu membuat penggantinya seperti itu. Katanya kan akan membuat aplikasi karya anak bangsa. Nah, sebaiknya sebelum ini diblokir, sudah ada dulu aplikasi penggantinya seperti itu. Kayak di Cina, kalau nggak salah ya, dia memblokir YouTube, Google, produk Google lah. Itu ada gantinya. Nah, seharusnya seperti itu. Kita harus mengacak atau mencontoh lah sebetulnya seperti itu. Nah, mungkin dengan seperti itu akan lebih bisa teratasi gitu. Jadi tidak akan menimbulkan pro kontra atau bahkan kritikan-kritikan yang kurang baik lah seperti itu. Sebenarnya kan alasannya Kominfo ngeblokir salah satu PayPal itu kan karena dia nggak mau daftar di PSE ya. Iya, betul. Sebenarnya alasannya mah gitu kan. Nah, maksudnya kenapa sampai ke pihak PayPal tuh nggak mau daftar ke PSE? Apa memang karena kurang sosialisasi? Atau ada semacam aturan yang bentrok antara PSE, antara Kominfo dan si PayPal itu? Kalau menurut saya sih masalahnya hanya di komunikasi ya. Masalahnya hanya di komunikasi karena yang saya dengar juga ini hanya melakukan mengirimkan surat mungkin via email, entah email atau entah apalah seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kemudian kaitannya tadi dengan bela negara yang memudahkan masyarakat ya, ini juga seharusnya berpikir ke sana juga seperti itu kan. Jadi dengan adanya pemblokiran ini ada beberapa lapisan masyarakat terutama para freelancer ya. Itu jadi mengalami kesulitan gitu untuk menerima gaji mereka. Ya, itu. Seperti itu. Enggak sih, paling ya cukup ya, Pak. Oke lah kalau begitu. Terima kasih atas waktunya. Siap. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan teman-teman juga. Amin. Doakan kami, Pak. Siap. Biar lulus 100%. Mudah-mudahan lulus. Amin. Lulus. Amin. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikir Girang Ramdan, perwakilan dari kelompok 2 angkatan 15. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait bela negara bersama narasumber. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Pak. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Alma Nurul Hidayat. Saya bekerja di Rumah Sakit Bayu Asi sebagai petugas administrasi. Ya, ini Bu, saya tuh kan lagi ada tugas terkait wawancara bela negara. Jadi ada beberapa generasi nih yang harus diwawancara, ada yang istilahnya yang tua, yang terus bisa dibilang pertengahan, nah yang muda. Kebetulan untuk yang tua, yang pertengahan ini udah tinggal sekarang yang muda gitu. Jadi mungkin saya langsung bertanya aja kali ya tentang bela negara ya. Kalau menurut Ibu mengenai bela negara itu apa aja yang Ibu ketahui tentang bela negara gitu? Yang Ibu ketahui tentang bela negara itu apa? Untuk bela negara sendiri tidak lepas dari sikap pahlawan ya. Contoh sikap pahlawan pada kehidupan sehari-hari saya, karena saya bekerja sebagai petugas administrasi, mungkin contohnya saya melayani pasien seperti itu. Iya. Menurut Kakak Alma, apakah Kakak Alma sudah melaksanakan implementasi bela negara tersebut? Sudah. Implementasi yang pertama itu contohnya melayani pasien dengan setulus hati dan penuh tanggung jawab agar memudahkan kepada pasien untuk segera mendapatkan pengobatan dari dokter. Sedangkan contoh implementasi yang keduanya yaitu dengan membantu pasien dan memberikan informasi yang inovatif dan mudah diterima oleh pasien. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak dampak positif yang dirasakan oleh Kakak setelah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara? Dampak positifnya yaitu bagi saya sendiri, saya menjadi lebih kompeten, berorientasi pelayanan dan juga lebih profesional dalam melayani pasien. Sedangkan untuk dampak positif bagi tempat instansi saya bekerja, yaitu menjadikan penilaian positif yang beredar di masyarakat karena para petugas yang sudah melayani dengan sangat baik. Terima kasih kepada
Kak Alma yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam urusan apapun. Amin. Demikian wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan wawasan kebangsaan dan bela negara yang sudah dicontohkan oleh narasumber dapat diterapkan oleh kita, mulai dari diri sendiri dengan cara memberikan edukasi kepada orang-orang terdekat, verifikasi kebenaran sumber berita, membangun kerjasama, menjaga toleransi untuk menjaga keutuhan NKRI.